Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut dari kita dalam Durratul Bahiyah. Masih dalam pembahasan bab maf'ul bih. Syarah kemarin kita sampai ke penjelasan waqad yataqaddamu 'alal fa'ili jawazan dan seterusnya. Sekarang kita baca syarah wa minhu ma udmira hamiluhu jawazan. Di antara maf'ul bih ada yang amilnya tidak disebut. Qala syarih rahimahullah wa qawluhu wa minhu ma udmira amiluhu ila akhirih. I'lam anna al-asla fi nasib al-maf'ul an yakuna madhkuran kama fi jami' al-amthilati al-mutaqaddimah wa qad yuhdhafu min al-kalam idza dalla alayhi dalil. Ketahuilah bahwasanya kaidah dasar dalam terkait kata yang menasabkan maf'ul bih, itu hukum asalnya adalah disebut sebagaimana pada contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya. Kan tapi kadang dihapus amil ini yang membuat mansub itu. Kalau ada dalil, ya, tanda yang menunjukkan ada sesuatu yang memansubkannya. Imma jawazan nahu an yuqala laka man darabta fataqul zaidan. Contohnya misalnya ada pertanyaan. Ya. Siapa yang mukul? Man darabta. Langsung kamu jawab zaidan. Ya. Zaidan ini kan ketika engkau ucapkan satu kata. Langsung mansub. Apa yang mansubkan? Amil mahdhuf. Ya. Fa zaidan maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin jawazan dalla alaihi su'al. Ya. Dia ma'mul zaidan, amilnya mahdhuf jawazan. Apa yang menunjukkan sebagai dalil? Yaitu pertanyaan. Wa taqdir darabtu zaidan, itu takdirannya. Wa kamisalil musannif, contoh juga yang lain yang disebutkan dalam matan, qalu khairan. Fa khairan maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf jawazan dalla alaihi ma qablahu. Wa taqdir anzala khaira. Ya. Ya, khairan itu maf'ul bih. Maf'ul fa'il amilnya adalah sesuatu yang mahdzuf yang menunjukkan itu adalah yang sebelumnya. Ya, ma anzala rabbukum. Apa yang diturunkan. Jadi ada fi'il pada pertanyaannya. Ma anzala. Nah, inilah yang jadi amil. Ya, at-taqdir anzala khairan. Ya. Itu dalilnya. Madza anzala rabbukum. Wa imma wujuban, bisa jadi juga ada maf'ul bih yang dihapus amilnya, tapi keadaan itu wajib. Secara ilmu nahwu harus dihapus. Kadzalika fi sab'ati mawadhi' dzakara minha al-musannifu mawdhi'aini. Ada 7 tempat di mana wajib dihapus amil dari maf'ul bih. Beliau di sini cuma menyebutkan 2. Wa huma al-ishtighal wal munada kama sayati fi mawdhi'ih. Yang pertama ishtighal, yang kedua munada yang akan datang pada waktunya, pada tempatnya. Kita baca matan tentang al-ishtighal. Kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Muhammad, minha babul ishtighal. Di antara maf'ul bih adalah bab al-ishtighal. Wa haqiqatuhu an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun mushtaghilun bil 'amali fi dhamiril ismi sabiq. Ya. Hakikat ishtighal adalah ada satu isim disebutkan terlebih dahulu, ya, dalam keadaan mansub.
Kemudian setelah isim yang mansub itu ada fi'il atau yang mirip fi'il yaitu isim fa'il. Yang mana fi'il atau isim fa'il ini sudah beramal ya, pada dhamir yang kembali ke isim sebelumnya yang mansub itu. Jadi isim dulu mansub, kemudian ada fi'il yang memansubkan dhamir. Yang mana dhamir ini kembali ke isim mansub sebelumnya. Ya. Au fi mulabisihi. Atau dia sudah beramal pada dhamir yang kembali kepada mulabis, ya, yaitu sesuatu yang bersambung dengan dhamir, ya, mulabis tadi, ya, yang sebelumnya. Anil amal fil ismi sabiq, sehingga karena sudah beramal pada dhamir yang kembali yang sebelumnya atau pada mulabisnya, ya, yang mulabis itu bersambung dengan dhamir, sehingga tidak bisa beramal pada isim yang sebelumnya. Ya, al-muhim intinya ada isim yang mansub tapi tidak ada yang memansubkan sebelumnya. Ya, adanya adalah yang setelahnya, ini pas untuk memansubkan dia. Cuma sayangnya yang pas untuk memansubkan dia sudah beramal, sehingga nggak bisa beramal lagi. Nahu Zaidan idribhu. Ya. Zaidan isim mansub duluan. Kemudian setelahnya fi'il atau yang semacamnya, yang pantasnya menjadi amil dari Zaidan, tapi tidak bisa karena sudah beramal pada dhamir idribhu, ya. Yang mana dhamir ini kembali ke yang sebelumnya yaitu Zaidan. Ini fi'il, setelah isim mansub fi'il. Contoh yang sifat yaitu isim fa'il, Zaidan ana dharibuhul ana awadan, ya. Zaidan mansub. Ya, setelahnya ada sifat yaitu isim fa'il dharibuhu, dia beramal pada dhamir dharibuhu, ya. Al-ana wadan itu dzaraf. Kemudian contoh berikutnya Zaidan zarabtu gulamahu. Sama juga isim mansub, setelahnya ada fi'il yang mestinya beramal kepada Zaidan tapi tidak, ya. Karena dia sudah beramal pada mulabis, ya, mulabis dhamir, ya, isim yang bersambung dengan dhamir, yang mana dhamir itu kembali ke isim mansub sebelumnya. Wa qaulihi ta'ala, contohnya dalam Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi, ya. Kullah mansub. Kemudian setelahnya ada fi'il alzamnahu. Seharusnya itulah yang memansubkan kullah, tapi dia sudah beramal pada dhamir yang kembali kepada kullah, itu alzamnahu, ya. Itu maf'ul pertama. Ta'irahu maf'ul kedua. Nah, makna ayat yaitu setiap orang itu sudah ada takdirnya masing-masing. Ta'ir itu nasib, ya. Nasib fi unuqih, di lehernya. Artinya mulazim, setiap orang itu lahir dengan nasibnya sendiri-sendiri. Enggak bisa melenceng dari nasib tersebut, sudah ditulis, ya. Lalu apa gunanya usaha? Ya, karena kita disuruh dan kita enggak tahu hasilnya bagaimana, ya. Karena itu ghaib, urusan Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu kita. Ya, kita cuma disuruh mematuhi aturan Allah yang sifatnya aturan syar'i. Adapun aturan yang qadari juga sudah tertulis, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baru diketahui kalau sudah terjadi, ya, atau dikabarkan. Syahidnya di situ kulla insanin itu mansub dengan fi'il mahdzuf, ya. Itulah istighal. Juga Zaidan zarabtu gulamahu mansub dengan fi'il mahdzuf. Juga Zaidan idribhu, Zaidan ana dharibuhu, semuanya mansub dengan fi'il mahdzuf, ya.
Kata beliau di sini fan-nasbu fi dzalika kullihi bimahdhufin wujuban. Ya. Contoh-contoh ini semuanya maf'ul bih mansub dengan fi'il yang sesuatu yang mahdzuf, baik fi'il atau yang semacamnya, dan wajib dihapus. Yufassiruhu ma ba'dahu. Nah, yang dihapus ini dijelaskan oleh yang setelahnya. Maksudnya yang dihapus itu apa? Nah, itu dijelaskan oleh yang setelah isim mansub itu. Misalnya Zaidan idribhu, ya. Takdirannya berarti yang setelahnya itu apa? Idribhu, berarti itulah yang dihapus. Idrib Zaidan. Idribhu, ya. Ana dharibun Zaidan, ana dharibuhu, ya. Ya. Kemudian Zaidan dharabtu gulamahu, enggak mungkin kita bilang dharabtu Zaidan sebagai amilnya, karena yang muncul kan Zaidan dharabtu gulamahu. Zaid itu aku telah memukul budaknya. Ya, jadi yang dipukul itu budak, bukan Zaid. Jadi butuh mentakdirkan fi'il yang konsekuensi dari memukul gulam. Apa konsekuensinya? Berarti menghina. Itu yang ditakdirkan. Ahantu Zaidan. Aku menghina, meremehkan, merendahkan Zaid dengan aku memukul budaknya. Kemudian kulla insanin alzamnahu. Alzamna itulah yang ditakdirkan pada satu yang mahdzuf tadi. Alzamna kulla insanin. Barakallahu fikum. Kita baca syarah. Qala syarihu rahimahullah qawluhu babul ishtighal ila akhirih. Al-ishtighal mawdi'un minal mawadhi' allati yuhdhafu 'amiluha wujuba. Al-ishtighal itu adalah nama sebuah bab, ya, khusus dalam pembahasan maf'ul bih di mana amilnya wajib dihapus. Wa huwa lughatan at-talahi 'anil syai' fa ka'anna al-'amila talaha 'anil ma'mul bi dhamirih. Ya. Al-ishtighal itu artinya sibuk. Ya. Seakan-akan amil itu sibuk sehingga tidak memansubkan isim tadi yang telah duluan itu. Ya. Karena dia sibuk memansubkan dhamirnya sehingga isim itu sendiri tidak dimansubkan. Istilahan ma dzakarahu al-musannif biqaulihi wa haqiqatuhu ila akhirih. Ya, tadi secara bahasa. Istighal itu sibuk. Kalau secara istilah nahwu ya sudah disebutkan di matan. Wa yuzadu alaihi bihaitsu law furriga dzalika al-'amilu min dzalika adh-dhamir wa sullita 'ala al-ismi as-sabiq la nasabah. Ya. Akan tetapi ada ditambah takrif tadi yang di matan, bisa ditambah sisi, ya, tandanya, ya, dia istighal, yaitu kalau seandainya amil itu dihapus dhamirnya, ya, kemudian dia dipakai untuk memansubkan isim sebelumnya, bisa, ya. Barakallahu fikum. Nahu Zaidan dharabtuhu. Ini kan istighal Zaidan. Yang masukkan adalah amil yang mahdzuf, takdirannya dharabtu, ya. Ya, kalau antum hapus dari dharabtuhu itu dhamir ha, dharabtuhu hapus haknya jadinya Zaidan dharabtu. Maka Zaidan di sini i'rabnya maf'ul bih, tapi yang memansubkan adalah dharabtu yang setelahnya itu. Kenapa? Karena dharabtu sekarang belum punya maf'ul. Nah, sehingga pas sebelumnya itu jadi maf'ul bihnya. Beda halnya kalau ada haknya, sudah ada maf'ulnya, sehingga nggak bisa lagi dipakai. Istilahnya musta'mal, ya, sudah dipakai kok dipakai lagi. Ya. Istilah dalam Syafi'iyah. Ya. Air sudah dipakai wudu, kumpul dalam ember, boleh nggak dipakai? Ya. Ya, kata ulama nggak boleh. Ya, sebagian mereka. Ya. Alasan mereka, ya sahabat aja yang hemat air sulit nggak melakukan itu, kok kita melakukan itu. Ya. Ya. Dalam keadaan sulit saja mereka cari air, ya. Nggak pakai bareng-bareng air itu, gantian enggak. Ya. Ini barakallahu fikum tentang musta'mal.
Wa baqiyatu amsilatil musannif. Ya, wa baqiyati amsilatil musannif. Contoh yang lain ya sudah disebut, yang lain yang ada di matan itu. Fal 'amilu fi hadzal misal wa daraba 'indama ittasala bihi adh-dhamir wa huwa al-ha'u ishtaghala bil 'amali fihi 'anil 'amal fil ismi as-sabiq wa huwa Zaidan. Ya. Amil pada contoh ini Zaidan darabtuhu, yaitu daraba itu ketika bersambung dengan dhamir itu ha, darabtuhu, maka dia sudah sibuk beramal, ya. Yaitu sudah beramal pada dhamir ha itu, memansubkan dhamir itu. Sehingga tidak bisa lagi beramal pada isim sebelumnya, yaitu Zaid. Walau farragnahu an dzalika adh-dhamir wa sallatnahu 'ala al-ismi as-sabiq lanasabah. Kalau seandainya kita kosongkan dari dhamir, itu kita hapus, kemudian kita jadikan dia sebagai amil terhadap isim sebelumnya yang mansub, yaitu Zaid. Tentunya Zaid ini mansub dengan fi'il tersebut. Nahu Zaidan darabtu. Ya. Fa Zaidan maf'ulun bihi muqaddam li darabtu. Ya. Berarti pada contoh ini Zaidan itu maf'ul bih, sama ya dengan sebelumnya kalau ada dhamirnya. Zaidan darabtuhu atau Zaidan darabtu, tetap Zaid itu mansub. Cuma yang dibicarakan manakah yang memansubkan itu. Kalau dihapus dhamirnya, maka kita bilang yang memansubkan ya fiil yang kelihatan setelahnya itu, darabtu itu. Kalau ada dhamirnya, darabtuhu, maka kita bilang yang memansubkan ya fiil yang tidak kelihatan. Ya. Bi khilafihi fil misalis sabiq. Beda halnya kalau pada contoh sebelumnya Zaidan darabtuhu. فإنه فيه منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره ضربت زيدا. Ya. Yang sebelumnya Zaidan darabtuhu, dia mansub dengan fi'il yang mahdzuf wujuban. Lianna daraba la yansibu illa maf'ulan wahidan. Karena daraba itu tidak memansubkan kecuali satu saja, maf'ul bih. Dia itu memang fi'il muta'addi tapi satu maf'ul yang bisa dimansubkan, bukan dua. Waqad akhadhah, dia sekarang sudah memansubkan satu. Fata'ayyana taqdiru 'amilin mahdzuf, sehingga karena sudah enggak bisa, maka harus butuh amil yang lain. Yakunu nasiban li Zaidan, yang itulah yang akan memansubkan Zaid ini. Karena belum punya amil. Ya. Barakallahu fiikum. Kemudian kata beliau wa qawluhu au fi mulabisihi. Ya. Tadi kan dibilang amil setelahnya itu sibuk memansubkan dhamir, ya. Atau sibuk memasukkan mulabisnya. Apa yang dimaksud dengan mulabis? Ya. Al-murad bil mulabasah an yakuna al-amilu mushtaghilan bismin yulabisu dhamira al-ismi as-sabiq. Ya. Maksudnya amil itu dia memansubkan isim yang bersambung dengan dhamir, enggak langsung dhamir yang dinansabkan. Beda kalau kita bilang Zaidan darabtuhu. Nah, daraba langsung memansubkan hu, tapi ini enggak, ya. Yang bersambung dengan hu itulah yang dia nasabkan. Ini barakallahu fikum. Kama fil misalis salis min amsilatil musannif, yaitu Zaidan darabtu gulamahu. Darabtu memansubkan gulam, bukan hunya. Fa innal 'amil wa huwa darabtu ishtaghala bil 'amal fi gulama al mulabis lil dhamir al 'aid 'ala Zaidan, ya. Darabtu di sini beramal pada gulam, yang mana gulam itu bergandengan dengan dhamir yang kembali ke Zaid. Wa qawluhu nahu Zaidan idribhu ila akhiri al-amsilatihi. Ya. Barakallahu fikum. Fal awwal misalun lima syaghala fihi al-fi'lu bi dhamir al-ismi as-sabiq kama taqaddama bayanuhu fi syarh at-ta'rif. Ya. Itu contoh-contohnya kalau Zaidan idribhu, itu contoh di mana fi'il beramal pada dhamir yang kembali ke isim sebelumnya. Ya.
Adapun yang kedua, yaitu contoh Zaidan ana dharibuhu al-an aw ghadan, kata beliau misalun lima syaghala fihi al-wasfu bidh-dhamir, ya. Contoh di mana isim fa'il sudah beramal pada dhamir yang kembali ke isim sebelumnya. Fa Zaidan maf'ulun bihi li wasfin mahdhuf wujuban taqdiruhu ana dharibun Zaidan. Ana dharibul an aw ghadan, ya. Contoh untuk isim fa'il. Ini yang kedua. Wa asyara al-musannifu biqaulihi al-an aw ghadan. Lalu apa fungsinya tambahan al-an aw ghadan? Kata beliau ini isyarat ila anna al-wasfa la ya'malu idza kana mujarradan min al illa idza kana lil hal aw lil istiqbal. Isyarat dari beliau bahwasanya yang namanya isim fa'il itu tidaklah beramal, misalnya memansubkan, kecuali kalau tidak beramal kalau dia kosong dari alif lam, ya. Kecuali jika dia dari sisi waktu menunjukkan sekarang atau akan datang, ya. Kalau dia kosong dari al, maka harus ada syarat waktu, sekarang atau akan datang, enggak boleh madhi. Ya, kama sayati insyaallah fi babih, ya, sebagaimana akan datang penjelasannya di babnya, yaitu bab al-asma al-amilah amal al-fi'li di akhir sekali. Ya. Ketentuan isim fa'il beramal, ya. Kalau mau dibaca sekarang-sekarang ya enggak apa-apa, ya. Untuk kalian sudah baca matan, tinggal baca nanti syarahnya. Wasalisu misalun lima syaghala fihi al-fi'lu bil mulabisi li dhamiril ismi sabiq kama sabaqa bayanuh. Adapun contoh yang ketiga yaitu Zaidan darabtu ghulamahu, itu contoh fi'il memansubkan isim yang bersambung dengan dhamir, ya, bukan langsung dhamirnya, ya, sudah lewat penjelasannya. Fa Zaidan maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf wujuban taqdiruhu ahantu, ya. Itulah yang memansubkan Zaidan, ya. Ahantu Zaidan darabtu ghulamahu. Kemudian wa inna ma qaddarna ahantu wa lam nuqaddir darabtu. Kenapa kita pakai fi'il yang enggak sama dengan darabtu? Kok pakai ahantu? Ahana yuhinu. Lianna dharba lam yaqa' 'ala Zaid, karena pukulan pada contoh ini bukan Zaid yang kena, ya, tapi gulamnya. Faqaddarna ma yastalzimul fi'l al-madhkur wa huwa ahantu. Maka kita butuh mentakdirkan fi'il yang menjadi konsekuensi kalau yang mirip, yaitu yang menjadi konsekuensi dari fi'il setelahnya itu. Darabtu ghulamahu, ya, konsekuensi kalau orang dipukul budaknya apa? Ya, dihina, ya. Wa huwa ahantu li'anna dharbal 'abdi yastalzimu ihanata sayyidih, ya. Karena memukul budak seseorang itu salah satu konsekuensinya berarti menghina, walaupun tidak selalu, ya. Tidak selalu. Barakallahu fikum. Ya, karena budak itu kan milik tuannya, ya. Orang merusak milik orang lain itu bisa dianggap meremehkan pemilik. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.